Teman-teman, selamat datang kembali. Bincang-bincang dulu kita sedikit. Kebetulan ini lagi santai. Saya sedang berada di Pakat. Kebetulan sanggar kita, Sanggar Maduma, dipanggil, diminta jasanya untuk membuat tari panomonomuon, memberikan ulos pasama, ulos sela, dan sebagainya di Pakat ini. Kebetulan dekat pula ke Seribu Gua, sekitar 15 menit dari sini. Jadi kami sempatkan tadi pergi ke Seribu Gua, dan ternyata bagus sekali Seribu Gua itu. Kalau dari luar kita lihat ya gunung, batu-batu besar. Tetapi ternyata kalau kita masuk lebih ke dalam lagi, ada banyak gua di dalam. Karena itu saya jadi curiga, jangan-jangan di banyak gunung di Danau Toba ini ada banyak gua juga. Apalagi hal itu semakin saya curigai karena pada tanggal 23 sampai 27 kemarin, BRIN melakukan penggalian awal di Piramid Toba. Pada tanggal 28 Juni kemarin, mereka mengadakan semacam seminar laporan awal kepada pemerintah Kabupaten Humbang Sendutan, dan saya sebagai tim ahli cagar budaya ikut juga mendengarkan pemaparan mereka. Mereka melakukan penggalian awal, begitulah. Mereka menggunakan scanning elektrik. Saya tidak tahu persis apa ini, tetapi dari hasil pemaparan mereka, ternyata ada hipotesis yang kuat, ada kecenderungan yang kuat bahwasanya di bawah Piramid Toba itu ada banyak liang, liang kosong. Barangkali mungkin itu entah tempat persembunyian dulu, atau memang liang yang disengaja, atau memang liang buatan. Kalau itu liang buatan, wah luar biasa. Tetapi saya jadi berimajinasi seperti di Seribu Gua ini. Kalau kita lihat dia hanya sebatas gunung, tetapi ternyata di dalamnya ada banyak gua. Barangkali di Piramid Toba itu juga begitu barangkali dulu. Piramid Toba, mereka melakukan penggalian. Hipotesis awal mereka belum ada hasilnya, tapi hipotesis awal mereka, batu itu konon, usia batu di sana konon sudah dari tahun sebelum Masehi. Usia batu bukan usia batunya, tapi usia batu dipecah atau ada tanda aktivitas manusia di sana. Itu hipotesis awal mereka, belum menjadi belum menjadi hasil valid. Tetapi dari dugaan mereka, saya pikir kalau dugaan tidak hanya menduga-duga, tapi sudah ada parameter yang mereka punya. Intinya mereka sangat menduga kuat bahwasanya aktivitas manusia dengan batu di Piramid Toba itu mulai dari sebelum Masehi. Sekarang tahun 2024, artinya 2024 tahun sudah. Kalau itu sampai betul terjadi, kalau itu sampai benar-benar terjadi, itu akan banyak cukup membantah silsilah Batak. Seperti kita ketahui kalau usia Batak saat ini 500 sampai 600 tahun. Kalau kita lihat dari silsilah, kalau kita hitung dari silsilah. Tetapi kalau sampai sebelum Masehi, maka itu barangkali akan membantah banyak. Jangan-jangan Batak tidak lagi sebatas 500 atau 600 tahun atau 700 tahun atau bahkan 1000 tahun, bukan. Jangan-jangan bukan itu lagi. Mungkin ada aja missing link. Artinya missing link di sini ada beberapa generasi yang hilang. Silsilah yang hilang, silsilah yang disengaja dilupakan atau dilupakan. Barangkali dulu si Raja Batak, kita selalu berdebat dengan si Raja Batak. Orang Karo tidak mau menjadi Batak sebenarnya karena pada dasarnya mereka tidak mau disebutkan sebagai keturunan si Raja Batak. Nah, siapa sebenarnya si Raja Batak itu? Saya berpikir bahwa si Raja Batak itu adalah semacam missing link. Missing link itu artinya ketika kita tidak tahu lagi menyebutkan asal-usul kita dari mana. Walaupun kita tahu, buyut kita tahu, yang lain juga tahu. Tetapi ada missing link atau suatu saat ada perang besar, maka ada kehilangan satu generasi, atau bukan kehilangan satu generasi secara total. Artinya karena ada kehilangan tidak secara total ini, maka ada ingatan mereka yang berkurang. Ingatan mereka yang berkurang atau kisah tragedi yang tidak perlu diingat lagi. Maka ketika ditanya siapa opung kalian, langsung aja disebut si Raja Batak. Si Raja Batak itu barangkali adalah simbol missing link ketika kita tidak tahu. Sama seperti ini ketika orang bertanya, dari mana kau datang? Orang dongeng menjawab, kita datang dari atas itu, dari puncak bukit itu, dari situ kita datang.
Itu sebenarnya itu adalah sebagai sebuah kebenaran barangkali, tetapi sangat terbuka kemungkinan kalau kita menyebutkan kita dari atas, kita datang dari atas, itu adalah sangat terbuka kemungkinan ada ketidaktahuan kita. Saking tidak tahunya kita, maka kita sebutkan dengan simbol, kami datang dari pucuk bukit itu, kami diturunkan dari langit, kami datang dari langit, selalu dari atas, selalu dari atas. Itu semacam missing barangkali. Artinya jika penemuan nanti benar-benar valid, bahwasanya batu yang digunakan di apa namanya itu, di piramid Toba itu sudah 2024 tahun, hampir 3 kali lipat dari umur Batak saat ini, hampir 3 kali lipat, maka akan banyak membantah silsilah kita. Kira-kira begitu. Itu tadi saya terinspirasi dari apa itu tadi, dari 1000 gua. Kita lihat semacam bukit dia, tetapi ternyata di dalamnya lubang, liang, kira-kira begitu. Di piramid Toba juga dari scanning elektrik mereka, ternyata ada juga banyak liang. Barangkali sana juga ada liang, ada gua, dan menjadi sangat menarik itu bertanya apakah itu liang itu adalah buatan manusia, dan jika pun tidak buatan manusia, apakah pernah manusia tinggal di sana, beraktivitas di sana? Itu yang menjadi menarik. Saya sebenarnya sangat berharap usia itu lebih dari 2024 tahun, supaya kita mencari tahu adakah missing link. Karena saya pribadi tidak percaya usia Batak itu 700-600 tahun, tidak percaya. Secara silsilah iya, tetapi ada barangkali missing link. Maka kita selalu menyebutkan, ketika kita tidak tahu lagi, maka kita sebutkan dengan satu julukan, si Raja Batak. Padahal si Raja Batak itu adalah simbol dari ketidaktahuan kita lagi, untuk mencari jati diri kita lagi, mencari buyut kita. Maka kita sebutkan kami datang dari atas, dari pusuk buhit, maka kami datang dari atas, kami datang dari gunung itu, kami dilahirkan oleh si Raja Batak, dan sebagainya. Si Raja Batak, dia menurut saya adalah personalisasi. Artinya personalisasi tokoh yang dibuat ketika kita tidak mengetahui lagi, maka kita sebutkan simbolisasi. Itu menurut saya belum tentu benar, tetapi barangkali akan menjadi benar jika temuan nanti dari piramid Toba itu sampai 2024 tahun atau bahkan lebih dari situ. Maka itu akan cukup buat menjadi bukti bahwasanya si Raja Batak ada beberapa missing link yang tidak kita ketahui. Demikian teman-teman, salam dari Pakat.